Kita bahas subuh ini pagi ini ya tentang kontraktor luka ya, luka bakar dari A sampai Z. Jadi artinya apa? Kalau ada nanti bilangan yang kurang nanti tanya-tanya ya, ditanya nanti ya. Kita diskusi nanti pada sesi diskusinya. Lalu yang kedua atau yang selanjutnya yang saya tekankan di sini juga adalah eh, ini katanya titipan katanya. Jadi kalau bisa untuk mulai kali ini ya, untuk selanjutnya titipan kata Dr. Daus ya, Dr. Daus SPB, Firdaus Muhammad Firdaus SPB, bahwa katanya kuliah subuh ini sangat bermanfaat sekali, alhamdulillah katanya, untuk menunjang dalam proses pendidikan, selama proses pendidikan ilmu bedah, terutama katanya, terutama untuk menghadapi ujian nasional ya, kandidat SPB. Jadi artinya apa? Saya dan kita semua tahu bahwa kita berorientasi pada blueprint yang diberikan oleh KIBI. Artinya di ilmu bedah, terutama ilmu bedah plastik, kontraktor ini salah satu modul utama di KIBI dalam hal pengayakannya atau pemberiannya kepada peserta didik ilmu bedah. Oke, kita mulai. Jadi saya berikan judul A to Z Born Contractor. Oke, kita berikan batasannya dan garis besarnya. Pertama, kita harus tahu dulu tentang apa itu definisi kontraktor. Ya. Lalu yang kedua, apa-apa saja etiologinya. Lalu yang ketiga, patofisiologi. Ini penting sekali. Dalam hal ujian ini, patofisiologi ini besar sekali nilainya. Ya, komponen nilai penilaiannya tinggi sekali. Keempat, tipe-tipe kontraktor. Kelima, diagnosis, cara melakukan diagnosis dan membuat diagnosis. Nanti kalau ada yang saya luput, nanti bagaimana membuat diagnosis yang lengkap, nanti kita bisa diskusikan juga. Ya. Lalu yang keenam, manajemen ya, penatasan lengkap dari kontraktor. Yang tujuh, komplikasi yang mungkin timbul ya, rata-rata pada intra atau post operasi. Lalu yang penting sekali adalah prognosis ya. Ya, kita mulai yang pertama ya, definisi ya. Jadi sering saya lakukan saat VCT atau diskusi ya kan, itu definisi kontraktor aja banyak yang bingung ya, masih bingung ya. Jadi sebetulnya memang kalau lihat dari beberapa rujukan, memang kontraktor itu beda-beda, itu masing-masing rujukan kadang-kadang beda-beda ininya mendefinisikan apa itu kontraktor luka bakar ya. Ini jadi dari sejak ini kita ngomongin tentang kontraktor luka bakar ya, kecuali saya tekankan beda ya nanti ya. Jadi definisinya ada yang mengatakan bahwa ini akibat dari proses jaringan ikat ya, jaringan parut di daerah sendi. Betul sih ya. Ada yang mendefinisikan itu ya. Tapi ada juga yang mendefinisikan yang kedua, hasil akhir dari parut ya yang mengalami kontraksi. Nah, kontraksi itu apa? Nanti kita nilai, kita lihat ya. Dan proses di mana deformitasnya menyebabkan penyakit ya. Ya, penyakitnya apa ya? Gangguan lingkup sendi ya, gangguan anatomi ya. Lalu yang ketiga, ini yang saya menganut ya. Ini saya menganut selama ini ya. Definisi kontraktor adalah pemendekan dari dua titik anatomi normal pada bagian tubuh. Ya, jadi ini lebih luas, bisa lebih banyak dipakai, lebih tepat dipakai. Kenapa? Karena pada kenyataannya kontraktor itu bukan hanya di daerah sendi pada luka bakar itu. Bisa juga pada wajah, saya bilang. Sering saya contohkan kayak ektropion ya. Ektropion itu kelopak mata bawah rata-rata itu ya, yang bawah ya. Itu ketarik ke daerah bawah ya, ke kaudal. Itu normalnya kan kalau kita anggap titik normal, kelopak mata normal yang bisa menutup dengan normal, itu dianggap titiknya 0, itu tidak jauh, tidak berubah ya. Nah, tapi karena ada tarikan ke bawah ya, ke arah kaudal dari parut yang timbul setelah luka bakarnya, maka titik itu menjauh jadi dua titik ya pada tubuh yang tadinya sebetulnya satu titik. Nah, jarak yang timbul itulah atau jarak yang berbeda itulah yang disebut dengan kontraktor ya. Nah, karena berubah itulah makanya timbul suatu deformitas atau keterbatasan dari gerak anatomi suatu bagian. Nah, jadi bukan hanya
motionnya dalam hal sendi saja. Ya, jadi yang tadi etropion itu dia harusnya bisa menutup menutup mata karena dia ada tarikan ke bawah sehingga tidak bisa dia menutup. Artinya apa? Limited range motionnya juga terbatas. Ya, range of motionnya juga terbatas. Jadi itu definisi ketiga inilah yang lebih, kalau saya dalam menguji atau dalam proses memahami suatu kontraktor, definisi ini lebih tepat bukannya definisi 1 dan 2 itu tidak tepat, bagus juga, tapi ini lebih mewakili apa sih yang disebut dengan kontraktor itu. Oke. Lalu yang tadi proses kontraksi jadi contraction bukan kontraktor contraction. Jadi artinya proses kontraktor itu menyebabkan terjadi perubahan. Itu disebut dengan contraction Ini mungkin agak beda sedikit dengan kontraksi pada otot kalau otot itu betul-betul serat ototnya ada proses aktif dari aktin miosinnya yang diperantarai oleh ATP untuk bisa membuat satu gerakan pada masing-masing otot. Kalau ini tekanannya pada myofibroblas. Nah, myofibroblas itu apa kan? Myofibroblas itu yang nanti pada histopatologinya atau patofisiologinya nanti kita akan bahas Jadi kontraksi adalah proses dinamis yang sangat aktif Aktifnya kenapa? Karena dalam perjalanannya fibroblast yang terbentuk atau jaringan ikat yang terbentuk oleh struktur kolagennya, yang kolagen yang tidak bagus itu menyebabkan terjadi peregangan yang selalu, yang terus-menerus, yang tidak disadari oleh pasien. Kalau dokter bedahnya pasti nyadar itu, bahwa ini akan terjadi penarikan terus oleh peningkatan dari parut yang terjadi pada daerah sendi itu, atau daerah bagian tubuh yang akan terjadi gangguan range of motion-nya. Tapi tidak nampak. Kalau kontraksi otot itu nampak. Tapi pada kontraksi dari kontraktor di daerah tubuh itu myofibroblastnya diselimuti oleh jaringan dominan oleh jaringan ikatnya. Sehingga tidak begitu nampak mionya, ototnya. Ototnya ada tapi dalam bentuk serat-serat yang lebih kecil yang tidak seperti pada otot fungsional normal Lalu yang saya bilang tadi, jadi karena disusun oleh jaringan ikatnya itu jaringan ikat kolagen yang jelek Jadi berulang kali saya bilang bahwa kolagen itu ada sekitar lebih dari 25 tipe. Tipe yang sering dibahas yaitu tipe 10 sampai 12 pertama itu yang utama yang banyak terlibat dalam proses apakah pembentukan, penyokongan, apakah dalam suatu proses penyakit seperti parut keloid atau kontraktor ini. Nah, itu kolagen yang paling jelek itu biasanya kolagen rasionya pertama 1:3 rasio baik itu sebetulnya 1 yang kolagen bagus 1, tapi yang untuk kolagen yang menyebabkan terjadi suatu parut yang jelek itu biasa 3 dan 4 biasanya Nah, dan kapan itu mulai myofibroblast yang dibentuk oleh kolagen-kolagen yang tidak bagus itu biasa timbul setelah hari keempat setelah kolagen dibentuk. Artinya apa? Kalau kita balikkan ke suatu proses penyembuhan luka, maka hari keempat itu udah mulai pada fase 2 atau fase proliferasi dari penyembuhan luka. Artinya apa? Dalam aplikasi klinisnya, sebetulnya semua pasien itu pada hari keempat, bukan hari keempat, tapi sebelum hari keempat pun, kita sudah menduga kalau ada luka yang dalam, luka yang melibatkan sendi, atau luka yang akan merubah suatu form bentuk dari jaringan normal pada tubuh manapun, area tubuh manapun, kita sebagai tenaga medis, tenaga ahli, dokter bedah, apalagi dokter plastik itu sudah bisa memberikan edukasi ke pasien bahwa aktivitas pasien pun harus ditingkatkan, dirutinkan atau dibentuk supaya mencegah terbentuknya kolagen yang jelek itu. Jadi secara histologis kolagennya membuat suatu parut keloid atau kontur, tapi secara fisiologis sistemik tubuh seorang pasien itu harus sudah melawan juga dalam bentuk aktivitas daily-nya yang normal. Nanti kita lihat nanti pada subbab manajemen kontraktor. Kita lanjut. Jadi
secara kaitannya ya, definisi kontraktor ini pada proses miofibrasi itu dikatakan bahwa adalah energi ya dari gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya yang timbul dari pinggir suatu lesi ke dalam, ya, dari suatu luka ke dalam, ya, dari suatu jaringan dari luar ke dalam, ya, di mana prosesnya ini yang membuat suatu tarikan. Nah, tarikan itu yang membuat masalah nantinya di kemudian hari pada pasien. Dan ini pasti secara lukanya ini terjadi pada luka-luka yang luas dan luka yang dalam, ya, terutama yang dalam ya, patokannya dalam. Kalau kita lihat lagi proses terjadinya pembentukan kulit itu ya, epitel itu bisa dari dalam ya, dari bawah ke dalam yang diperatarai oleh sel membran ya, lapisan geminativum, lapisan dari epidermis, dan bagian dari dermis, lapisan follicularis, ya, dan juga dari luar ke dalam yang diperatarai oleh proses mitosis dari luar ke dalam. Jadi ada dua proses pembentukan kulit ini, dari dalam ke atas, dari luar ke tengah. Luar tengah itu biasanya pada luka-luka yang sempit, yang ukurannya kecil, itu bisa terjadi proses epitelisasi. Ya, tapi kalau luka bakar yang luas, itu sangat sulit sekali terjadi epitelisasi pada luka tersebut. Ya, itu rata-rata sekitar 1 senti itu masih bisa kulit menyembuh dengan baik, epitel yang baik. Tapi kalau lebih dari 1 senti, ya, diameter yang satu luka, ya, ini mengenai luas ya, lebih dari 1 sentimeter luasnya, itu dominannya bukan epitel yang mengisi penyembuhan luka itu, tapi adalah jaringan ikat, parut. Nah, begitu juga yang proses yang kedua dari dalam keluar, yang saya bilang tadi diperantarai oleh lapisan geminativum ya, lapisan basale dan lapisan papilaris yang mempunyai bakal-bakal kulit ya, itu dari dalam ke luar. Itu artinya apa? Kalau kita nggak mendapatkan luka yang membuang ya lapisan geminativum atau lapisan basale pada epidermis atau lapisan papilaris pada lapisan dermis, maka itu jangan harap akan timbul epitel pada kulit yang luka itu. Tapi yang timbul adalah parut lagi. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut. Kita bicara lagi tentang etiologi. Etiologi ya. Jadi etiologinya sebetulnya banyak ya. Tapi khusus pada luka bakar pasti penyebabnya trauma luka bakar ya. Yang menyebabkan apa? Extensive skin loss dan dalam ya. Bisa juga sih penyebab lainnya oleh karena udem lama ya, perdarahan ya, insisi luka, bedah pun bisa menjadi suatu parut keloid dan kontraktur ya pada daerah-daerah tertentu yang tidak ditangani dengan baik. Ya, juga bisa oleh karena imobilisasi eksternal, emosi. Yang penting ada proses di mana sendi tidak bergerak, bisa juga kontraktur. Atau proses degeneratif, atau proses neurologis, baik sentral maupun peripheral. Atau kontraktur yang timbul saat dari kehamilan sampai nanti dia lahir, kenapa gitu ada kontraktur ya, kongenital. Nah, ini patologi, ini yang saya bilang, ini penting sekali ya. Bukannya ya semua bagian ini tidak penting, tapi pada sesi patologi ini penilaiannya tinggi sekali ya. Pertama dikatakan bahwa patologi ini penting sekali. Kenapa? Ya yang saya bilang barusan ya, penjelasan tentang proses pembentukan epitel atau epitelisasinya terganggu. Kenapa? Ya tadi karena lukanya sedemikian luasnya atau luka sedemikian dalamnya, sehingga tidak ada proses lagi di sana timbul epitelnya atau proses epitelisasinya. Ya. Yang kedua, patologinya adalah ya adanya imobilisasi lama tadi atau proses yang pada sendi tersebut yang menyebabkan terjadinya restriksi dari jaringan-jaringan sendi, ya, mulai dari tulang sendinya, ya, ligamennya, ya, kapsul sendinya, cairan sendi pun bisa menyebabkan terjadinya suatu kontraktur atau kaku pada sendi. Oke, ini kalau kita nih lihat pada skematiknya ya, patologinya ini yang kuning-kuning ini saja yang penting ya, ada trauma, ada luka yang luas dan dalam ya, terutama pada daerah sendi dan daerah penting di area ya, terjadi suatu kontraktur ya, dan ada suatu proses ya kolagen yang berproliferasi di daerah luka itu karena saking dalam dan luasnya saya bilang tadi ya, ya,
Ini kan kalau kolagen ini skema ini kolagen ini bisa kita hilangkan kalau lukanya di atas itu ganti ekstensif dan ya ekstensif dan deep ini kita ganti jadi minor dan superficial wound. Nggak akan timbul kolagen. Ini kolagen kita coret. Ya, ini pemahamannya ya penting sekali ya. Sesuai dengan bahasan slide sebelumnya ya. Jadi kalau lukanya tidak dalam ya dan tidak luas, kolagen tidak akan terbentuk banyak. Yang banyak adalah proses epitelisasi. Artinya myofibrous tidak terbentuk, kontraktur tidak akan terbentuk. Simple saja. Ya. Tapi kadang poin-poin kesederhanaan pembahasan patologi ini kadang-kadang lupa itu kandidat dalam ujian. Oke. Kita beranjak kepada tipe-tipe kontraktur ya. Ini penting sekali. Kalau membuat diagnosis nggak keluar kata-kata tipe kontrakturnya ya jangan harap diagnosisnya dianggap benar ya. Walaupun tadi patologinya udah bisa menyampaikan dengan baik, ya, tapi tipe-tipe ininya nggak lengkap, ya nggak lengkap ya saya bilang ya. Bisa juga, karena di tipe-tipe ini paling tidak ada 3 atau 4 komponen yang harus dimunculkan dalam membuat diagnosisnya. Pertama apa? Komponen di mana suatu kontraktur timbul, ya yang terjadi, lokasinya ya, atau di area mana di tubuh, ya. Di buku-buku dikelompokkan ada yang lokasinya di head and neck. Ini termasuk paling banyak ya. Sebetulnya paling banyak itu upper limb ya, kalau kasus luka bakar ya. Head and neck bukannya nggak banyak juga ya. Yang saya bilang tadi ya, mulai dari yang nampak itu kontraktur leher, ya, kontraktur pada kelopak mata ektropion, atau kontraktur pada daerah submental sampai leher yang menyebabkan terjadinya drooling ya. Drooling itu bibir bawahnya ketarik ke kaudal ya, sehingga pasien seperti ngeces gitu ya. Ya, salivanya turun ya, drooling ya. Itu gejala khas ya. Jadi kalau ada kontraktur leher yang menyebabkan tarikan pada bibir bawah itu jangan sekali-kali tidak memunculkan kata-kata drooling ya, DROOLING, drooling. Penting sekali. Itu menyatakan bahwa kontraktur lehernya sangat-sangat severe yang menyebabkan terjadinya tarikan bibir bawah sehingga air ludahnya kadang juga kalau anak-anak pertumbuhan mandibulanya pun rahang bawahnya pun akan terganggu, akan terjadi ketempangan atau deformitas di sisi yang paling dominan kontrakturnya. Jadi kalau pemahamannya bagus, diskusi patofisiologinya akan menarik sekali buat penguji bahwa oh kandidatnya ini paham ini ya pada kontraktur head and neck. Lalu yang kedua upper limb ya. Upper limb ini paling banyak nih di jari ini. Jari ini kenapa saya bilang paling banyak ya memang insidennya paling banyak dan dia itu dengan variasi mulai dari mild sampai severe kontraktur. Mulai dari single sampai complete atau multiple area yang dikenai. Ya, mungkin kalian udah lihat kan ya, ada pasien kita cuma kontraktur satu jari. Satu jari pun cuma distal palang saja cuma yang kontraktur. Ya, tapi di lain pasien jangankan satu palang, semua jarinya, semua wrist joint-nya, semua kubitinya, semuanya kontraktur. Sehingga pasien udah kayak zombie. Ya, itu banyak itu ya. Apalagi kalau awalnya dia disebabkan oleh luka bakar luas ya, pada head and neck, pada dada ya, pada abdomen, pada semua lengan ya. Itu sangat berat sekali ya. Oke, yang ketiga ekstremitas bawah ya. Lalu yang keempat dibagi pada area paling bawah itu genitoperineal ya. Itu ada nanti saya lihatin nanti pasien saya ada. Lalu bagian-bagian tubuh lain. Nah, ini bagian tubuh lain nih dalam sebulan ini ada 2 ini pasien nih. Di daerah pada pasien perempuan ya, dadanya. Nah, ini kita kasih ini bagian tubuh ini banyak juga kasusnya yang melibatkan deformitas pada payudaranya, pada umbilikusnya ya. Cuma situ saja. Ya, tapi akan mengganggu kalau pasiennya wanita sedang dalam pertumbuhan. Jadi ini biasanya kena luka bakarnya usia-usia dini, usia dalam bulanan atau tahunan awal kehidupannya, tidak dimintakan pertolongan medis kepada dokter yang kompeten, sehingga si orang tua mendapatkan anaknya kesehariannya, tiap harinya, tiap bulannya, tiap tahunnya makin berubah bentuk payudara atau umbilikusnya. Ya.
Oke, itu berdasarkan lokasi ya. Yang kedua berdasarkan bentuk kontraktor. Ini pasti harus keluar juga ya. Apakah bentuknya linear atau diffuse? Karena ini mempengaruhi dalam tindakan operasi ya. Linear dan diffuse. Ya, kalau linear seperti garis saja ya. Sehingga biasanya kita lebih mudah dalam melakukan rekonstruksi dan rilis dan rekonstruksi. Tapi kalau diffuse, ini cenderung kita membuang ya, tindakannya lebih banyak membuang atau eksisi. Ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah dibagi berdasarkan lapisannya. Ya. Ada yang cuma melibatkan kulit, ya, itu dermatogen namanya. Ada yang cuma melibati subkutan ya, otot, tendon ya, atau fasianya ya. Itu desmogen kotator. Ya. Atau ada yang menyebabkan sendinya betul ya, atrogen kotator. Oke. Yang keempat ini ya, berdasarkan tipe-tipe spesifik. Jadi kadang kotator itu datang ke kita ya dengan kelainan spesifik sebelumnya. Jadi etiologinya pun atau penyebabnya pun sebetulnya spesifik. Bukan suatu kasus trauma biasa atau luka bakar biasa saja, tapi karena proses-proses yang spesifik sebelumnya. Seperti myogen kontraktor, itu biasanya karena proses ada paralisis ya. Kenapa ya? Ada gangguan otot sebelumnya ya. Apakah suatu hipoksia otot lama ya, atau gangguan trauma pada otot saja gitu loh ya, tidak melibatkan kulitnya, sehingga kita melihat ini tidak ada bekas-bekas apa-apa, tapi kondisi sendinya memendek ROM-nya ya. Atau yang kedua yang spesifik juga nih, ischemic Volkmann ya, kontrakturnya yang berlebihan yang karena tekanan saat terjadi suatu kompartemen sindrom sebelumnya, sekian bulan sebelumnya. Ini banyak juga didapatkan ini ya pada atlet-atlet yang atlet-atlet kampung ya, tidak tahu tentang penanganan sport injury ya, atau tidak mendapatkan pelayanan atau minta pelayanan ke medis. Lalu yang ketiga yang banyak juga itu yang kita dapatkan itu Dupuytren kontraktor. Nah, ini biasanya pada orang-orang tua biasanya. Usia-usia 40 ke atas, 40 ke atas itu prosesnya memang ini proses satu terjadi pembentukan penebalan dari lapisan fascia palmarisnya pada telapak tangan. Nah, telapak tangan pun dia menyelubungi ya, predileksinya dia menyelubungi biasanya fascia palmaris di daerah tendon flexor di jari 4 dan jari 5 biasanya. Nah, itu Dupuytren ini khas juga nih. Dan ini cukup banyak juga kalau kita dapatkan pasien. Lalu ada juga spesifik kotator, botunia kotator namanya. Ya, ini khas juga katanya sebetulnya kalau ada kotator luka bakar, di mana PIP-nya fleksi, DIP-nya ekstensi. Jadi kayak seperti apa ya, Swanex ya, hampir kayak gitu juga. Ya, oke. Yang kelima, bab kelima kita bicarakan tentang diagnosis. Nah, tadi kan saya bilang kan, jadi untuk membangun diagnosis ini penting sekali kita mencari tahu. Artinya apa? Kita anamnesis dengan baik. Untuk apa? Untuk mencari etiologi dan lamanya suatu luka atau kontraktur ini telah terjadi. Ya. Yang kedua, kita harus lakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik apa? Ya tadi itu menentukan 4 ya, paling tidak ya 4 tipe kontraktor ya. Ya, berdasarkan lokasinya, kedalamannya ya. Spesifik atau tidaknya ya. Lalu yang penting sekali pada pemeriksaan fisik ini kita tentukan severity-nya ya, keparahan kontrakturnya. Nanti ada tabelnya nanti kalau tidak salah ya. Lalu yang ketiga, untuk diagnosis juga mungkin dibutuhkan adanya pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan ronsen foto pada sendi ya, untuk memastikan betul adanya. Kadang kalau yang severe kontraktor itu biasanya terjadi subluxasi dari sendi ya. Atau ada kelainan-kelainan lain mungkin sebelumnya. Kontraktornya disebabkan oleh suatu proses fraktur lama yang tidak terdeteksi sebelumnya ya. Nah, nih severity-nya atau keparahan suatu kontraktor ya, dibagi berdasarkan 4 kalau nggak salah ini ya, 4 ya, 1 2 3 4 ya. Jadi yang grade 1 itu biasanya gejalanya sebetulnya sedikit ya, enggak begitu apa,
bisa juga sih dirasakan pasien, tapi tidak mengganggu betul dalam pergerakan sendi. Ya. Ini kita anggap sendi aja langsung ya. Pasien masih bisa, tapi limitationnya tidak khas ya, tidak jelas ya. Tapi kalau kita periksa ada itu bekas-bekas tanda-tanda trauma sebelumnya atau luka bakar sebelumnya ya. Tapi minimal sekali parutnya, sehingga minimal juga atau tidak ada juga keluhan. Lalu yang grade 2 ini udah terjadi, selain satu tadi, udah terjadi juga penurunan dari range of motion. Yang grade 1 tadi range of motion-nya tidak begitu minimal, tidak begitu jelas untuk pasien. Tapi sebetulnya kalau diukur bisa berkurang. Tapi kalau grade 2 ini sudah ada ya. Ini sebetulnya kalau pada pasien yang yang 1 dan 2 ini kadang-kadang agak susah ya mungkin ya kalau yang belum pengalaman ya. Nah, kalau grade 3 ini betul-betul sudah nampak ya gangguan fungsi dari range of motion-nya, lalu ada kelainan keluhan-keluhan nyeri kalau digerakkan ya, karena tarikan kontraktornya itu ya. Dan pasti dilihat pun kelainan anatomisnya pasti sudah jelas nampak. Nah, kalau grade 4 atau yang paling parah ini ya betul-betul sudah kaku betul ya. Jadi biasanya secara kedalaman pun ya, selain dia udah mengenai kulitnya udah nampak ada keloid atau parutnya, dia yang dimana nol pergerakannya sama sekali sendinya itu ya. Oke. Halo Widya. Iya Halo. Pak. Iya Pak, ya Pak. Masih nyambung ya? Masih Pak, masih. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, oke. Jadi ini untuk diagnosis tadi ya, setelah kita tahu ya sebetulnya tentang gimana menganalisisnya, pesan fisiknya ya, kita udah tentukan itu sebetulnya udah tegak diagnosisnya ya. Nah, ini untuk lebih skematisnya, udah lebih sistematisnya nih si Ogawa dan Pribas ini membuat suatu langkah-langkah untuk membuat suatu diagnosis ya. Di mana pertama katanya penting sekali untuk menentukan apakah suatu kontraktor ini disebabkan oleh kelainan soft tissue atau sendinya atau tulangnya tidak ya. Dan juga kalau udah tahu itu ya apakah itu memang soft tissue, nah soft tissue pun dibedakan juga apakah kelainan soft tissue itu oleh karena proses suatu jaringan ikatnya dengan gangguan myogenik ya ototnya atau gangguan neurologiknya ya. Ini sepertinya tidak betul berlaku untuk suatu kontraktur luka bakar ya, tapi ini bisa untuk kontraktur lain ya. Karena tadi kan di etiologi dibilang ya, ada bisa kelainan otot, kelainan tulang, kelainan sarafnya, baik sentral maupun perifernya. Lalu kalau udah tahu itu ya kan, tentukan selanjutnya ya DD-nya ya secara anatomi. Nah, ini berdasarkan kedalaman tadi ya, ketebalan tadi, layers-nya ya, kontraktur berdasarkan kedalamannya ya. Apakah kontraktur itu dermatogen, tendogen, ligamen atau muscle ya. Lalu kalau udah tahu itu dilakukan klasifikasi asesmen klasifikasi untuk menentukan apa sih pilihan terapinya ini ya. Setelah mengetahui semua itu. Tadi saya bilang kan kalau misalnya dalam ya mungkin susah kita melakukan satu rilis seperti pada kontraktur yang disebabkan oleh parut yang tipis ya pada grade yang ringan. Kalau grade berat pasti choice treatment-nya pasti lebih banyak dan lebih lain banyak dan lebih lama atau bertahap mungkin operasinya ya. Lalu yang penting sekali setelah itu adalah mengevaluasi ya pre dan post treatment. Nah, ini artinya apa ya kan? Kita nilailah bentuknya mendekati baik atau tidak ya kan. Lalu fungsinya ya berdasarkan aktivitas pasien ya. Lalu kemampuan fungsi fungsi pergerakannya, termasuk di situ adalah menilai ROM setelah post op dibandingkan sebelum dioperasi. Oke, kita lanjut sebab ke-6, manajemennya atau penatasanan dari kontraktur ya. Jadi kalau menurut Gold dan Srivastafa ini dikatakan bahwa dianjurkan ya kalau kontraktur itu dilakukan operasi ya bila lukanya sudah pada penyembuhan yang matang gitu. Jadi udah fase maturasi. Jadi kalau fase yang masih dalam proses aktif penyembuhan luka itu tidak dianjurkan. Ya, itu malah bisa secara terapinya itu dilakukan prevention. Ya, nanti kita lihat apa itu prevention ya. Nah, ini dia ya. Jadi mencegah kontraktur itu
ada beberapa cara yang sebetulnya wajib ya dilakukan ke pasien, sehingga di akhirnya nanti tidak akan timbul suatu kontraktur. Jadi preventif ini kan penting sekali ya. Apa itu? Komponen pertama adalah kemampuan pasien diajarkan atau diedukasi untuk stretching, ya, stretching semua bagian tubuh, terutama bagian yang terlibat luka atau luka bakar sebelumnya, ya, dan juga early mobilization. Jadi beda sekali ya, stretching dengan early mobilization. Stretching ini artinya apa? Kita mengharapkan peregangan pada daerah tersebut sehingga aktivitas myofibroblas ya yang secara histologis itu menjadi momok dalam proses terbentuknya kontraktur, itu harus kita stretching, harus kita regangkan sehingga dia mendapatkan kelenturan yang lebih tinggi ya. Dan dilakukan adalah early mobilization. Itu artinya kalau tidak dimobilisasi secara dini, pasien pasti akan mendapatkan proses myofibrillasinya ya, proses myofibrosisnya akan cepat dan berat nantinya. Nah, early mobilization inilah yang nanti kita harapkan dapat mencegah kontraktur. Ya. Lalu yang kedua komponennya adalah tetap harus ya melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, contohnya apa? Pasien tetap harus boleh ya mandi boleh seperti biasa, ya melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, paling yang penting kita jaga adalah lukanya jangan sampai menyebabkan pasien tidak nyaman, pasien tidak nyeri. Ya, sama dengan yang pertama tadi ya, komponen pertama melakukan stretching dan relaksasi, pasti lawan pertamanya atau masalah pertamanya adalah nyeri. Nah, itu pentingnya kita ya. Jadi dalam hal mencegah ini dokter bedahnya penting, dokter bedah plastik penting, bagian fisioterapi penting sekali dilibatkan. Lalu yang komponen ketiga adalah melembabkan atau membuat suatu kondisi yang lembut pada luka atau parut yang mulai timbul itu. Nah, biasa dikombinasi dengan di message ya. Kalau residen-residen yang ikut sama saya pasti saya tekankan itu ke pasien dan saya ajarkan itu ya. Lalu yang keempat, memberikan pressure terapi. Nah, pressure terapi ini bisa secara aktif, bisa secara pasif. Secara aktif itu dengan cara message tadi salah satunya ya. Kalau yang pasif dengan menggunakan pressure garment. Ya, di mana daerah yang mengalami parut itu yang akan kita cegah terjadi kontraktur. Contoh di wajah. Di wajah itu ada namanya facial pressure garment. Itu bisa dipesan atau bisa dibuat ya, fabricated atau yang dibikin ya. Atau di tangan itu, di lengan, di sendi, di apapun ada itu. Di toko-toko olahraga ada yang bisa dibeli langsung ya, atau di online bisa dibeli ya. Lalu yang kelima di sini ditekankan ada komponen penggunaan silikon sheet yang rutin dan lama ya. Rutin itu tiap hari. Dalam satu hari itu lamanya paling tidak 21 jam. Dalam 24 jam keseharian pasien, 21 jamnya paling tidak ditempelkan silikon sheet itu. Artinya apa? Ada bebas silikon sheet pada 3 jam. 3 jam itu artinya apa? Saat mungkin pasien mandi atau saat pasien gerah misalnya terlampau panas, kita boleh menganjurkan pasien boleh dibuka dulu silikon sheet-nya, ya lembaran silikon. Dan itu boleh dipasang lagi. Ya. Lalu pencegahan kedua seperti yang dibilang tadi, bahwa selain pencegahan adalah splinting. Ya. Nah, splintingnya dia akan sifatnya sebetulnya pasif. Ya. Nah, pasif untuk apa? Untuk pasien-pasien yang betul-betul nyerinya yang susah diadaptasi sama pasien. Telah diberikan pun terapi anti nyeri, pasien pun susah untuk melakukan. Atau pasien-pasien yang memang pasien debil, atau pasien-pasien yang memang tua atau anak-anak, ya itu sangat sulit kalau kita lakukan edukasi yang seperti prevention itu, ya. Nah, inilah tempatnya untuk dilakukan splinting, ya. Nah, splinting ini ya kita harapkan dapat mencegah ya kontraktur dengan memposisikan pasien itu pada posisi sendi normal, ya. Ya. Kita tahu ya, posisi anti kontraktur ya. Nah, kalau posisi anti kontraktur kan posisi, dan posisi itu kan susah pasien mempertahankan. Nah, dengan susahnya itu maka kita ganti yang menahan itu dengan memakai atau kita gunakan splinting. Nah, splinting itu terserah pada dokter bedahnya atau dokter plastiknya atau dokter rehabilitasi mediknya. Ya, kalau mau yang bagus bahannya tentu bahan yang mempunyai
syarat paling tidak ya kalau digunakan dia mempunyai suhu yang dingin gitu untuk ke pasien. Jangan suhu yang panas bahannya ya. Seperti bahan plastik itu panas itu ya. Tapi suhu apa yang dingin ya, yang bisa membuat pasien nyaman ya. Lalu yang kedua, splinting itu harus ringan ya. Jangan berat ya. Ini memang kita di rumah sakit biasanya kita karena tidak atau keterbatasan tersedianya splinting yang ideal, kita gunakan biasanya pakai Gibsona, kan kita bentuk. Nah, itu tahu saja Gibsona bahannya semen ya akan memberatkan pasien secara bebannya. Lalu yang penting sekali adalah mudah dibentuk. Jadi artinya apa? Splinting yang kita buat itu betul-betul adjustable untuk pasien. Bisa, Pak. Bahannya kardus ini, ya. Ya, bahannya kardus ini ya, dibentuk, diikat pakai plester. Atau ini yang kedua di kanan ya. Ini kita pasang calcaneus nail ya kan. Kita tarik ini ya supaya kontraktur pada popliteanya bisa tereduksi ya. Atau ini yang paling bawah ya. Dengan posisi pasien seperti kontraktur lutut juga. Ini dibius lalu dipasang eksternal fiksasi. Ya. Ini kalau dilihat kan kontrakturnya tidak nampak ini, tapi pasien mengalami ROM yang sangat terbatas. Dibius, pasien mengalami relaksasi yang maksimal, lalu bisa dipasang eksternal fiksasi untuk memaintain supaya bisa meregangkan ya, mempertahankan peregangan pada bagian-bagian yang mengalami kontraksi, ya, baik ligamennya, tendonnya maupun ototnya. Oke, ini contoh-contoh splinting yang bisa dibuat ya. Oke. Nah, lalu kita masuk pada bedahnya ya. Ya, manajemen bedahnya. Nah, jadi untuk melakukan suatu proses manajemen bedah pada kontraktur, kita penting sekali memperhatikan pertama ya, tipe tadi ya, tipe kontraktur tadi ya. Ada 4 tadi termasuk severitasnya ya. Lalu yang kedua, adanya pemendekan tendon. Ini pasti pasien-pasien saya rata-rata yang mempunyai kondisi moderat sampai severe kontraktur itu tendonnya pasti kita rekonstruksi juga. Kita lakukan tendon lengthening, tendon graft ataupun tendon transfer ya untuk mendapatkan fungsional pada bagian-bagian yang mengalami pemendekan tendon. Atau kita perhatikan juga adanya dislokasi sendi. Nah, dislokasi sendi ini kalau pasien saya rata-rata ini sebetulnya kalau sudah dilakukan rilis itu secara struktur anatominya, jointnya atau anatomi sendinya itu bisa kembali normal lagi. Tapi kekuatannya yang tidak normal. Nah, kekuatannya nanti yang kita konsulkan ke bagian fisioterapi, ya, rehabilitasi medik untuk mendapatkan fungsi joint yang lebih baik lagi. Lalu yang penting juga adalah kita perhatikan adalah lamanya kontraktur. Ya, tadi dibilang kan kalau makin matur suatu proses kontrakturnya itu secara teknik bedah lebih baik daripada kontraktur yang masih fase-fase awal di mana fase inflamasinya masih ada. Kalau satu kulit masih fase inflamasi atau fase proliferasi itu tidak baik ya, tidak bagus untuk dibuat suatu flap lah atau dilakukan rilis sebelumnya. Oke. Ini selanjutnya ya. Nih. Maaf. Ya. Ini 3 komponen penting ya dalam manajemen operasi dan post-op-nya. Ini udah paham semua ini ya. Pertama tindakannya pasti rilis kontraktur. Yang kedua pasti tutup defek. Itu kan nyanyiannya gitu tuh ya. Terapi bedahnya itu rilis kontraktur, tutup defek. Nah, ya. Ya betul. Nah, cuma masalahnya rilis kontrakturnya itu kadang-kadang banyak residen yang nggak paham gitu loh ya.
Kenapa saya bilang itu ya? Tadi kita balik ke berdasarkan tipe-tipe kontraktor. Tipe kontraktor berdasarkan bentuknya tadi ya. Ada yang tipe linear, ada yang diffuse. Ya, kalau diffuse ya, kita ngomong diffuse dulu ya. Kalau diffuse ya, itu cenderung kita tidak bisa membuat satu proses rilis sekaligus akan menjadi flap nantinya, penutup nantinya. Ya, pasti rata-rata karena kulitnya jelek ya pada keloid di kontraktor itu ya. Kontraktor yang mempunyai parut yang jelek itu pasti kita buang. Rata-rata kita buang. Ya, nah, kalau buang artinya kan apa? Itu pasti luas lukanya yang timbul. Itu biasanya kita tutup kalau modal flapnya nggak bisa ya pasti dengan skin graft. Nah, tapi kalau yang suatu kotator yang tidak begitu diffuse, yang cenderung seperti linear, ya itu residen dokter bedah umum ya sudah umum harus paham, harus bisa melakukan suatu rekonstruksi sekalian. Jadi radius kotator dan rekonstruksi bukan tutup defek. Nah, artinya apa? Rekonstruksinya dalam bentuk apa? Menggunakan modalitas dari kulit yang cukup ya, cukup tanda kutip ya, karena dia dalam bentuk linear ya, dan cukup untuk membentuk suatu flap ya. Flapnya paling banyak yang kalian kenal kan Z-plasti ya, atau multiple Z-plasti. Nah, ngomongin tentang Z-plasti, itu kalau di kontraktor itu sangat penting sekali. Banyak yang tidak paham ya. Dalam Z-plasti itu desainnya ya, itu ada komponen center limb namanya. Ada komponen arm limb namanya. Center limb itu artinya apa? Center limb itu kontraktor linear itu yang garisnya paling panjang itu, yang memberikan tahanan pada suatu sendi. Ya, jadi contoh kayak ini, kubiti ini. Jadi kalau kita gini kan ada dengan tampakan itu nampak itu membongkol kayak band, kayak garis panjang itu. Nah, itu sebetulnya itu suatu center limb-nya. Artinya apa? Di center limb itulah titik fokus awal Anda membuat desain untuk memecah ya atau merilis dari kontraktor itu. Nah, dibantu oleh arm limb-nya ya, lengan-lengan dari desain dari Z pastinya. Nah, itu kan tahu kan? Mungkin enggak, jangan sampai lupa ya. Ya, sudut untuk membentuk arm limb pada daerah center limb itu ya idealnya berapa? 60 derajat ya. 45 jangan ketebasan ya, 30 jangan kecil ya, 75 jangan ya, 60 ya. 60 derajat adalah sudut ideal untuk mencapai panjang maksimal pada proses rilis kontraktor ya. Dan biasanya kalau kulitnya normal baik itu bisa dijadikan penutup langsung. Kecuali jelek ya, tebal dan tidak bagus ya bisa dibuang dan digantikan dengan skin graft. Oke. Nah, yang penting juga adalah komponen ketiga dalam manajemen operasi ini. Post op-nya. Ini ingat-ingat nih, ini betul-betul ini pakemnya ya. Imobilisasinya wajib itu lebih kurang 3 minggu. Itu imobilisasi full. Ya, untuk apa ya? Itu prinsip tadi, membuat peregangan maksimal ya pada bagian-bagian yang mengalami kontraksi. Jadi kontraktor itu bukan aja yang nampak di luar saja. Walaupun mungkin sendinya tidak masalah, tapi sebetulnya ototnya itu memendek, tendonnya memendek. Apalagi pasien saya rata-rata itu sejak kecil, datang-datang sudah besar, usia dewasa. Itu udah belasan tahun, puluhan tahun dia mengalami pemendekan. Tiba-tiba sama kita mau dipaksa dalam 1 jam, 2 jam operasi untuk langsung dipanjangkan. Kan sesuatu yang amazing itu sebetulnya. Sesuatu yang hebat sekali sebetulnya. Nah, tapi disitulah pentingnya kita mampu merilis semua jaringan yang membuat kontraktor selama ini dan mempertahankan komponen-komponen di sendi itu supaya meregang maksimal. Nah, yang mampu melakukan peregangan maksimal kontinus itu ya imobilisasi yang kita buat. Dan itu wajib ya sekitar 3 minggu. Ya, sampai kapan ya? Sampai lukanya baik ya. Atau tidak baik pun diperkirakan bahwa itu akan menjadi lebih baik. Nah, itu karena imobilisasi artinya pakai splint ya, splitting ya, slap ya, dan sifatnya statik karena dia kaku dibuat. Beda nanti kalau pada ada jari-jari atau daerah-daerah yang akan kita latih mobilisasi setelah 3 minggu itu, kita buat suatu dinamis sprinting. Ya, kalau di jari kita bikin sebetulnya kayak
Hilang sinyal kayak tadi dia. Ya. Izin dokter. Mohon izin dokter. Sepertinya ini Dr. Dedi ya, keluar ya. Iya, sepertinya iya Terlempar. dokter. Ya, kita tunggu aja Oh, sebentar. dokter. Baik Ya. dokter. Izin dok, sedang proses penyambungan sinyal kembali dok. Oh iya, kita tunggu aja, sabar aja ya. Ya, baik dokter. Halo, assalamualaikum. Belum. Waalaikumsalam dokter. Oh, udah bisa tuh. Pas dulu, masukin lagi ke sinyal. Nah, share screen. Oke, halo. Ya. Halo. Iya Bapak. Iya Pak. Iya. Silakan Kita Pak. lanjutkan ya. Iya baik Pak. Oke, sinyalnya hilang kali. Oke ya, jadi penting sekali ya pada post-op-nya menggunakan splinting malam hari ya, neck splinting ya. Sampai kapan itu ya? Sampai penilaian dari dokternya ya, atau bedahnya atau plastiknya, parut yang pada daerah yang kita operasi itu sudah matur. Matur artinya apa? Sudah mengalami pliabilitas ya, sudah lentur, sudah tipis ya, sehingga kita harapkan aktivitas pasien sudah bisa kembali mendekati normal. Biasanya ya, setelah minggu pelepasan mobilisasi yang statis itu kita sudah mengarahkan pasien ke fisioterapi ya, untuk bisa membantu fungsi dari bagian-bagian yang mengalami kontraktur selama ini. Oke. Nah, yang ketujuh, sebab itu kita lihat komplikasi yang terjadi ya, yang dilakukan kontraktur yang rilis maupun penutupannya ya. Tapi sebetulnya komplikasi umum seperti yang kita tahu sebetulnya bisa saja timbul fase-fase ada yang mengalami jaisen luka ya, jahitannya lepas ya, ada itu ya, tapi jarang ya kita temukan ya. Tapi yang banyak itu kalau ya, yang luas yang difus itu karena kita menggunakan skin graft. Nah, biasanya skin graft ini yang kadang-kadang beberapa pasien menjadi masalah. Masalahnya apa ya? Seperti kita tahu ya, komplikasi skin graft pada umumnya ya, ada seperti tidak tag ya, artinya lisis. Ada yang lisisnya mungkin sekian persen ya, atau flap. Kalau flap itu kan kita tahu ya, ada yang compromise artinya, ada yang mati. Nah, mati itu biasanya kalau flap ini paling ini ujung-ujungnya ya, tip of flap-nya ya, pada multiplasty itu kan flap banyak gitu ya. Nah, pasti ujung-ujungnya kadang-kadang ya, karena di ujung jadi kadang-kadang kemampuan hidupnya tidak bagus, jadi kadang-kadang menghitam. Ini ada juga di tabel ini dibuat tissue expansion katanya ya. Nah, tissue expansion ini banyak juga. Waktu pendidikan saya dulu banyak juga kita gunakan untuk menutup ya, untuk bahan penutup luka setelah rilis kontraktor ini kita gunakan perluasan kulit dengan menggunakan tissue expander ya, dengan prinsip tissue expansion. Nah, kalau kita menggunakan tissue expander ini biasanya itu efek atau komplikasi oleh karena tissue expandernya ya. Bisa tissue expandernya infeksi ya, bocor atau iskemik pada kulitnya. Katakanlah kan kulitnya kita rekam ya. Oke. Lalu prognosis ya. Prognosis ini kan kalau di pasien kan ternyata kita nilai nih.
ROM-nya ya kan kalau pada sendi. ROM normalnya mungkin pasien datang dengan kontraktur poplitea ya. Sendinya tidak bisa 150, mungkin didapatkan waktu itu mungkin 90 ya. Artinya setelah dilakukan operasi, pasien bisa diluruskan jadi 150. Artinya apa? Oh, outcome-nya bagus nih ya kan. Dapat mencapai 150. Jadi dari 150 jadi 150. Jadi keberhasilan bisa 100% dengan keterbatasan 90 derajat itu bisa dicapai normal kembali. Ya. Nah, rumus-rumusnya seperti ini nih. Jadi range atau pergerakannya post-op-nya berapa dikurangi dengan sudut ya preoperatifnya tadi ya dibagi dengan ideal range-nya berapa kurang dengan preoperatif range-nya. Ya. Ini kalau bagusnya nih kalau ada pasien ini bisa kita masukin ya. Postoperatifnya misalnya nih yang tadi yang lutut tadi 180. Preoperatifnya berapa sudutnya tadi 90 tadi kan. Nah, jadi berapa ini postoperatif range-nya? 180 kurang 90 dibagi dengan ideal range-nya. Ya, ideal range-nya ya 110 juga kan. Ya preoperatifnya berapa tadi? 90. Karena datang pasien 90. Jadi 90 dia cuma bisa bergerak ya, range-nya cuma 90. Ya, 120, 90, 90, 90, 90. Satu kali 100%, 100%. Ya, gitu ya. Jadi kalau itu dianggap A ya, excellent. Tapi kayaknya excellent ini kayaknya sempurna banget ya. Hanya bisa dicapai oleh Andra and backbone ya. Sama Allah ya, Allah dan Andra and backbone. Ya. Atau B, good ya. Fungsinya tidak begitu abnormal ya. Ya maksudnya enggak begitu apa tuh. Tapi dia mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Kalau C ya setelah kita operasi, tapi sebetulnya kalau C ini sebetulnya jangan sampai timbul ya oleh dokter bedah, apalagi bedah plastik ya. Nggak mampu sama sekali hasil operasi ya jangan ya. Kenapa? Sebetulnya kalau kita lakukan tadi ya, consideration tadi saya bilang tadi ya, kalau pertimbangan awalnya kita udah tahu ya ini suatu severe kontraktur yang melibatkan banyak jaringan sampai ke daerah sendinya, kapsul sendinya, itu sebetulnya kita udah bisa deteksi nih, ini progres atau outcome functionnya cuma segini Bu, ya kan Pak, ya, kita udah ada bahas itu. Jadi C ini kesannya enggak ada hasil sekali nih kalau klasifikasi yang saya tampilkan ini ya. Yang penting sebetulnya kita dari awal sudah memberikan inform consent pasien bahwa outcome-nya dengan kondisi pasiennya seperti ini adalah sekian persen. Itu yang penting sekali. Ya, mungkin demikian ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh ya klinisnya ya, berdasarkan bentuk ya tipe-tipe rotator tadi ya. Ini pada bagian jari ya. Jari ini saya bilang tadi ya, ada yang simpel-simpel saja, ada yang sangat aneh ya bentuknya ya. Lalu ini pada wrist joint ya, pada elbow ya, kubiti ya. Ini pada leher ya, ada yang simpel, ada yang sampai yang berat ya. Nah, ini yang genitoperineal ya. Ini nggak tahu nih apa orang tuanya yang memang tidak yang acuh ya, tidak acuh maksudnya ya inilah ya. Jadi buang air kecil mungkin masih aman, tapi buang air besarnya sepertinya meninggalkan cuma sedikit selokan. Meninggalkan sedikit fistel untuk BAB-nya keluar ya. Jadi sangat apa sekali. Ini termasuk berat juga operasinya waktu itu saya kerjakan. Tapi pasiennya udah baik, ini udah lama sekali ya. Lalu ini ya leher, aksila, kubiti, wrist joint ya. Macam-macam ya, seperti datang dengan kondisi yang betul-betul menggenaskan ya. Ya. Aksila ya, ankle, foot ya. Oke, terima kasih Dr. Widya. Ya, baik Pak, alhamdulillah. Demikian tadi materi dari Dr. Dedi mengenai materi kita kontraktur. Mungkin untuk sebelum kita masuk ke dalam sisi tanya jawab, terima kasih dulu yang saya pada yang telah bergabung, yaitu pada Dr. Daan, pada SPS kita Dr. Rizky Rahmadian, ada juga pada Dr. Raflis yang telah hadir dan telah bergabung. Kemudian ada Dr. Yopi Triputra dan juga ada Dr. Hermansyah. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak, mengefektifkan waktu, kita bisa masuk ke dalam sisi tanya jawab. Mungkin apakah ada rekan-rekan pada senior atau rekan-rekan teman-teman yang lain ingin bertanya mengenai kontraktur, saya persilahkan untuk teman-teman yang lain.
Tanya Pak. Oh ya, baik, ini ada Rafdi, mungkin bisa memulai. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator dan terima kasih kepada Dr. Dedi yang telah menyampaikan materi mengenai kontraktor. Izin bertanya dok, kan dari patofisiologinya kontraktor ini ada dua dok. Yang pertama karena masalah pertumbuhan selnya yang terganggu, epitelisasinya yang terganggu, dan yang kedua kan karena masalah imobilisasinya dok. Nah, untuk yang imobilisasinya kan tadi udah dijelaskan gimana caranya kita untuk mencegah kontraktur dengan dimobilisasi early, terus di massage dan lain sebagainya. Untuk yang epitelisasi ini, apakah ada tempatnya kita menggunakan? Bagaimana caranya? Apakah ada tempatnya kita menggunakan plasenta? Kan kalau misalnya di luka bakar itu kan beberapa kali sering kita menggunakan plasenta. Tapi ketika pasien sudah selesai perawatan dari luka bakar di rumah, itu kan gimana caranya pasien bisa menumbuhkan kembali epitel-epitel yang epitel-epitel tersebut. Nah kan kalau misalnya di pasaran ini dok, ada salep yang mengandung plasenta, kalau misalnya boleh sebut merek kan bioplacenton. Apakah efektif untuk Beda itu. beda dok? Iya dok. Soalnya kan kalau dilihat dari kandungannya kan bioplacenton kan ada plasenta sapi katanya di sana dok. Apakah ada tempatnya di sana untuk kita membantu menemukan epitelisasi pada pasien-pasien luka bakar itu dok, untuk mencegah kontraktur ke depannya? Terima kasih dok. Ya. Baik, pada pertanyaan Rafdi, mungkin bisa dijawab langsung kepada Pak Dedi, Pak. Waktunya Ya, dipersilakan. terima Pak. kasih. Ya, bagus sekali ya, pertanyaan bagus sekali, Rafdi. Jadi inti dari suatu proses penyakit kontraktur ini adalah ketidakmampuan sel untuk meregenerasi lagi. Ya, artinya apa ya kan? Ya balik lagi ke severitas dari lukanya itu atau traumanya itu. Makin trauma, makin luas, makin dalam ya nggak mampu kan tubuh meregenerasi ya kulit normal lagi. Kalau bicara tentang mengganti artinya apa? Ya disitulah kejelian atau modalitas yang dipunyai oleh seorang dokter bedah atau bedah plastik dan institusinya. Nah, seperti tadi Rafdi mencontohkan pakai amnion kan? Ya betul itu salah satu modalitas dan betul itu kita punya ya di M Jamil kita punya tisu bank yang memproduksi amnion dan memang itu bisa dipakai ya karena kita tahu ya amnion sangat merangsang ya pertumbuhan granulasi dan epitelisasi kulit selanjutnya. Nah, masalahnya kan itu ya. Kadang dulu ya ini kalau sekarang kan kita dengan Dr. Rizky, Dr. Benny kita udah terlibat semua ya. Itu penggunanya udah luas. Kalau dulu kadang-kadang susah kita dapatkan ya. Sebelum bisa secara BPS kan susah ya kan. Tapi intinya apapun modalitasnya ya, yang penting di situ kita sebagai dokter bedah atau plastik menilai dulu, saya bilang tadi ya, kedalamannya. Kalau kedalaman udah jelas tidak akan mampu kulit melakukan regenerasi ya kita harus attack. Karena kita dokter bedah ya kita berdemam, kita cangkok secepatnya. Tidak ada pilihan lain yang lebih efektif selain kita melakukan tindakan penutupan luka secepatnya. Karena kalau luka sudah menutup ya, yang namanya kolagen jahat yang saya bilang tadi ya tidak akan tumbuh dengan dominan. Kalau tidak ada tumbuh kolagen jahat ya, tadi tidak akan timbul suatu proses myofibrosis ya kan, yang kan myofibrosis ya akan membuat suatu kontraktur pada daerah sendi ya atau bagian-bagian tubuh lainnya. Ya dia. Nah, jadi ngomong sedikit tentang bioplacenton itu beda ya, itu bukan plasenta ya. Bioplacenton itu isinya apa? Itu bahan apa? Dari aloe vera kalau nggak salah ya. Ada Nah, ya gentamisin kalau nggak salah saya ya. sama Iya nggak? kalau Kalau saya nggak dilihat salah ya. isinya, kalau dilihat dari isinya apa antibiotik sama ini dok, plasenta sapi dok. Masa enggak mungkin. Coba googling. Setahu saya bioplacenton itu cuma bahan
bahan-bahan alami apa saja itu cuma yang mempunyai sifat moisturize ya. Saya bilang tadi kan ada prevention kan, bahan-bahan yang membuat moisturize ya. Jadi salah satu modalitas dalam membuat suatu parut atau keloid itu lentur ya atau matur adalah dengan memberikan suatu moisturize dan message saya bilang tadi ya. Coba lihat apa isinya kandungan bioplacenton. Yang jelas kalau setahu saya enggak, bukan plasenta sapi, itu prosesnya berat itu, Rafdi. Mahal itu biayanya. Saya nggak yakin itu kalau bioplacenton dengan modal cuma 100 atau sekian puluh ribu hasilnya itu saya nggak yakin itu karena prosesnya susah itu ya. Itu ada Dr. Rizky sini, ada Dr. Benny mungkin tuh ya. Prosesnya sangat kompleks ya, sangat harus steril itu ya, harus diionisasi ya. Mungkin begitu Dr. Widya, Dr. Rafdi, terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, baik, makasih dokter. Ya, apa Ini isinya? ada Coba. Apa isinya? Ini ada pertanyaan dari Ya, Dokter Yopi, Dok, mengenai Assalamualaikum berapa Coba, lama kontrak itu coba. dikatakan matang Coba. untuk direvisi? Halo? Dari Coba ulang ya, lagi, Pak. Widya, maaf. Apa Ini ulang lagi? pertanyaan dari Dokter Yopi, Pak, di bagian chatnya, Pak. Dokter Yopi Oh bertanya, iya. Pak, berapa lama kontraktur dikatakan matang untuk direvisi, Pak? Ya, artinya sesuai dengan ini tadi ya, Dr. Yopi ya, atau kita semua dikatakan oleh beberapa ahli ya, jangan sampai melakukan ya atau dia tidak merekomendasikan untuk dilakukan tindakan bedah ya kalau suatu parut atau keloid atau kontraktor itu belum matang ya. Nah, kematangan atau maturasi dari suatu parut kah, keloid kah atau kontraktor kah itu beda-beda antara satu individu dengan individu lain, beda-beda antara satu pasien dengan pasien lain. Ini penting diingat ya, walaupun secara teorinya ya semuanya itu kalau dilihat teorinya ada namanya mengikuti fase penyembuhan luka ya, fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi. Nah, fase 3 itu fase maturasi itu yang mau dikejar kan. Nah, masalahnya tidak semua pasien bisa seperti yang teori yang normalnya itu. Jadi dikatakan secara generalis, secara umum maturasi itu capai kalau sudah sekitar bulanan ya. Di buku ada bilang di atas 6 bulan, ada yang bilang 9 di atas 9 bulan, atau ada yang bilang dalam tahunan. Artinya apa? Semua perkiraan itu didapatkan pada fase akhir dari penyembuhan luka. Nah, kenapa saya bilang hal itu tidak bisa strict ya, pada satu pasien semuanya sama, itu nggak bisa ya. Karena fase inflamasi lah yang membuat suatu kondisi parutkah, keloid atau kontraktor tidak pernah mencapai fase maturasi. Ya, di poliklinik kita banyak mendapatkan itu ya. Kontrakturnya kah atau keloidnya kah atau parutnya yang jangankan matur ya, itu dia datang dengan apa juga terdapat di situ ada ulcerasinya. Terdapat di situ proses pustulasinya, nanahnya. Ya, ada sampai terjadi, maaf ya kan, udah mencapai fase pembentukan suatu proses apa? Keganasan, squamosal KCA. Artinya apa? Itu biasanya kalau di teori dibilang itu adalah akibat dari inflamasi fasenya, fase inflamasinya yang panjang, yang berulang-ulang di fase inflamasi saja. Nah, fase inflamasi itu kita tahu adalah fase di mana ya daya tahan tubuhlah yang paling mendominasi untuk melawan proses penyembuhan luka itu yang diganggu oleh apakah di situ kuman ya, ataukah suatu proses infeksi atau inflamasi yang lama di situ. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau secara teori maturasi itu atau matur atau kematangan atau kelenturan dari parut, keloid atau kontraktor itu bisa dicapai antara 6 bulanan ke atas. Ya, 6 bulan ke atas. Ya. 9 bulan kah, setahun kah ya, itu pokok di atas itu. Itu kalau normal. Kalau tidak normal dia malah bisa bertahun-tahun atau malah seumur-umur pasien itu bisa dalam kondisi yang berbolak-balik di situ aja di fase inflamasi sehingga tidak pernah mencapai fase maturasi.
Terima kasih Dr. Widya, Dr. Yopi. Baik, mungkin rekan-rekan teman-teman sekalian masih apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau Izin, Dok. oh ya, baik, boleh silakan. Terima kasih Dokter Widya. Izin Dok, Dokter Ya. Dedi bertanya. Ini Dok, untuk tadi kan Maaf, siapa ini? terapinya trio Dok. Dokter Trio, Pak. Trio. Trio Iya, ini yang mana? Betul? Ya, lanjut. iya, Oh, baik. tapi ya, lanjut. Izin Dok. Izin bertanya Dok. Pada ada penanganan pertamanya kan tadi ada untuk rilis kontraktur Dok. Apakah indikasi dari rilis kontraktur tuh ada derajatnya gitu Dok? Misalnya apakah harus range of motion-nya berapa gitu Dok? Em, lebih berat gitu? Dan apakah misalnya kalau nggak terlalu berat bisa di fisioterapi aja gitu Dok? Terima kasih Dok. Ya, Baik. ya, Dr. Widya, jawab langsung Widya. Ya, baik, silakan dokter. Iya. Oke, ya, jadi betul ya, trio ya. Jadi kan tadi dibilang ya, jangankan untuk melakukan penata laksanaannya, manajemennya, ya, untuk menegakkan diagnosisnya kita harus tentukan juga kan tadi kan tipe kontraktur dan kedalamannya atau severitasnya tadi ya. Severitas itu tadi ada tabelnya tadi kalau nggak salah ya. 1 sampai 4 tadi kan ya. 1 itu kan sebetulnya atau 1, 2 itu sebetulnya kalau kalau dilihat histologisnya atau patofisiologi yang mendahulunya sebetulnya kan itu sebetulnya bisa dicegah dengan prevention itu sebetulnya ya, dengan aktivitas daily, dengan moisturization, dengan fisioterapi ya. Ya, jadi tidak semua kontraktor harus dilakukan rilis kontraktor ya. Pasti yang berat yang harus indikasi dilakukan rilis kontraktor ya. Tapi masalahnya pasien itu datang bukan hanya mengeluhkan gerakannya saja yang terbatas ya. Rata-rata karena ke bedah plastik ya pasti pasien tidak nyaman dengan bentuknya, parutnya yang tebal, bentuk parutnya yang jelek ya, lalu lokasi parutnya yang jelek, yang nampak ya, situ misalnya trio ya. Jadi ada faktor fungsional dan ada faktor anatomi atau estetik yang membuat pasien itu terindikasi tetap kita harus operasi gitu loh. Ya, contohnya ya kan kontrakturnya yang saya bilang tadi kan, secara ini ada kontraktur di paranasal ya, dekat cuping hidung, sebelah cuping hidung. Itu secara fungsional nggak ada masalah, nggak ada gangguan nafas ya, nggak ada tarikan bibir ke atas ya. Jadi kalau di daerah bibir atas atau daerah hidung itu kontrakturnya banyak juga ya. Itu kelainannya flemanya itu ketarik ke atas sehingga gigi rahang atasnya nampak. Itu banyak itu pasien ya. Pasien yang awalnya riwayat luka pada daerah dasar hidung, pada nasolabial fold, ya, pada bibir atas, pada philtrum ya, pada tengah-tengah ini ya, banda gigi ini ya, banda bibir ini ya, itu banyak itu datang setiap sekian bulan, pasien itu kontraktor ya, sehingga bibir atasnya ketarik ke bawah, bibir atasnya tarik ke atas ya, meleket ke hidungnya, sehingga giginya nampak, gigi atasnya nampak. Ya, nah, kalau yang ringannya itu kan sebetulnya nggak perlu kita operasi itu ya, yang istilahnya giginya masih ketutup, bibirnya atau mulutnya masih bisa ketutup, itu nggak perlu operasi ya, atau mungkin cukup dengan meset salep ya, salep anti keloid ya, yang penghalus keloid, atau dengan suntikan ya, atau dengan tadi yang gel sheet, silikon sheet tadi katanya, itu bisa itu ya. Jadi ada yang memang harus dioperasi karena keterbatasan gangguan fungsinya atau karena gangguan dari bentuk anatominya. Ya, atau gangguan fungsinya tidak ada tapi anatomisnya minimal, nah itu bisa dengan modalitas non operatif. Ya. Ya, baik secara medis obat-obatan maupun secara fisioterapis. Ya, begitu ya trio ya. Ya. Mudah-mudahan Baik. paham ya. Ya, baik, terima kasih pada Dokter Trio. Ini ada Prof. Wisma Ariharap juga Pak yang telah bergabung dalam kuliah subuh kita. Terima kasih Prof untuk kehadirannya Prof.
Ini ada pertanyaan Pak di chat Pak, dari Dokter Yopi lagi Pak, mengenai apakah keloid luas boleh kita eksisi, tetap tutup defeknya bagusnya dengan apa Dok? Pertanyaan dari Dokter Yopi lagi Pak. Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau yang keloid luas ya, terutama pada daerah wajah atau leher itu, atau daerah yang mobilitasnya tinggi ya, seperti daerah sendi, apalagi sendi-sendi jari itu sebaiknya ya, yang bagusnya itu pasti dengan flap. Ya, usahakan menghindari pemakaian skin graft. Ya, karena kalau di wajah, leher itu selain penampilan juga adalah fungsinya ya. Karena kita tahu kalau skin graft mempunyai komplikasi tadi ya. Tadi di sebab komplikasinya ada akan timbul suatu secondary contraction. Artinya apa? Efek dari skin graft yang sembuh tapi dia mengalami pengerutan ya, sehingga komplikasi jangka menengah atau panjangnya itu timbul lagi sedikit atau sebagian kontraktur ulang gitu loh ya, apalagi kalau pasien tidak kontrol ya, tidak kita tidak ketemu sama kita, sehingga kita susah memberikan edukasi dalam melakukan penanganan postopnya ya. Jadi untuk daerah yang tampak akan membuat penampilannya akan jelek, bagusnya penutupannya dengan flap. Flap pun tadi ditampilkan tadi kan, bisa flap yang lokal ya, flap regional maupun free flap, tergantung kondisi pasien dan fasilitas kita yang tersedia ya. Lalu pada bagian yang mobilitasnya tinggi pada daerah sendi ya, itu kalau bisa pakai flap. Seperti pada jari ini jari ini pada interpalangnya ya, itu kita wajib pakai flap itu. Jadi sebisanya kita lakukan suatu pembentukan flap di sendi-sendinya, apalagi di daerah di IC ini, distal inter digiti ini, antar digiti ini harus pakai flap. Kalau tidak pakai flap malah komplikasi postopnya malah terjadi sindaktili. Yang tadi awalnya pas ekotatur, karena kita tidak pakai flap di antara jarinya, malah pasien terjadi sindaktili, malah lengket malah jarinya. Jadi ada bagian-bagian tertentu ya Dr. Yopi ya, dan kita semua yang memang choice-nya ya flap of choice ya. Tapi kalau bagian-bagian yang tidak akan mempengaruhi fungsi dan tidak akan mengganggu kenyamanan pasien dalam bentuknya, itu boleh dengan skin grafting. Apalagi betul-betul luas ya, luas. Atau malah ini pilihannya, ada beberapa yang kemungkinan yang kita tidak tutup dengan skin graft karena mungkin bagian tubuh lainnya penuh dengan parut yang jelek ya. Parut jelek gimana kita mau menjadikan modal skin grafting? Nah, itu kita bisa, modalitas paling gampang ya secondary healing. Nanti kita bantu dengan preparat yang bisa merangsang penumbuhan kulit ya, bisa dengan madu ya, bisa dengan satu amnion kah ya, bisa itu ya. Tapi kalau yang ideal tetap ya, semua yang luas ya bagusnya, yang luas dan mengganggu fungsi dan atau bentuk, flap dulu. Yang kedua baru skin graft. Begitu Dr. Widya, Dr. Yopi, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi dan juga penjelasan mengenai sesi tanya jawab. Mungkin sesi kita yang terakhir yaitu ini berhubung masih ada Prof. Risma Arif, kita minta arahan dan masukannya mengenai kuliah subuh pagi ini. Izin Prof. Terima kasih Dr. Dedi yang ada semua perwakilan. Ya, saya sering monitor aja ya. Alhamdulillah saya lihat berjalan terus ya. Ya cuma yang ini penyatur Dedi tadi menarik sekali ya. Nah, yang permasalahan kontraktur keloid ya. Itu kompetensi dokter bedah umumnya ya tolong dijaga ya. Bukan semuanya dikonsulkan ya, ada yang bisa dikerjakan atau malah terlalu over ya. Saya banyak lihat ada kontraktur kemudian dikerjakan, kemudian ternyata hasilnya
tidak bagus ya, terutama pada daerah yang disampaikan Dr. Didi tadi, pada daerah kosmetik dan juga pada daerah leher yang fungsional itu ya. Nah itu saya kira untuk jadi perhatian ya. Jadi saya kira kuliah ini ya bisa menjadi pelajaran buat semua ya. Jadi dalam menangani pasien, terutama kaitan kontraktur, apalagi pasien-pasien dengan bakat keloid ya, sedikit saja itu jadi masalah ya. Nah, beberapa kali tuh Pak Dedi saya dapat pasien bolak-balik dioperasi, untung daerahnya bukan di daerah yang ini ya, punggung atau di dada, kemudian diulang-ulang dan jadi karsinoma sel squamosa jadinya. Ya. Akhirnya urusannya dipanjang. Nah, itu lebih susah lagi kalau kontraktor ini menjadi karsinoma sel squamosa, itu kita WSCC lagi, nanti dia timbul lagi, kemudian nanti radioterapi itu pengobatannya selalu biasa ditambahkan radiasi, dan ujungnya nanti ya angka residifnya akan tinggi ya. Saya kira begitu, bagus nih Dr. Edi. Mudah-mudahan jadi kita dapat manfaat semua di kuliah Dr. Edi ini. Terima kasih. Amin, amin. Ya, terima kasih Prof. Ya. Mohon maaf saya nggak on cam ya, karena belum mandi Ya, soalnya. ya, Prof. Ya, terima kasih banyak Prof. Baik, Oke. terima kasih Prof. Ya. Baik, alhamdulillah demikian presentasi mengenai topik kontraktur oleh Dr. Dedi Saputra. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator, Dr. mohon Rizky, maaf atas Dr. kekurangannya. Rizky mau bicara kayak itu? Enggak. Oh ya, Dok. Sebagai ketua Izin, Dok. Tisubeng, Oh ya. Gimana Pi? ketua Tisubeng ini M Jamil kayak itu. Ah, iya betul. Tadi Oh, si ya, Rafdi baik. nanya tadi Dr. Rizky. Ya, itu dulu. Halo? Pak Dr. Rizky mungkin bisa memberikan masukan dan arahannya, Dokter. Iya, izin saya lagi ada conference. Sudah mulai. Enggak ini. Enggak apa ya? Dr. Rizky. Izin, Dokter. Dr. Rizky-nya lagi di ruang konflik katanya, Dr. Lydia. Oh ya, baik. Izin, Oh, Dr. ini. Rizky. Iya. Oh iya udah. Ya, Dr. baik. Rizky ada acara Widya. Iya, baik, Pak. Oke. Mungkin ada tambahan lagi pada rekan-rekan, pada teman-teman atau pada senior mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Dr. Dedi. Baik. Nah, ini mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini Iya, baik, Pak. kontraktur ya, termasuk dalam blueprint-nya OSKE ya. Iya, blueprint-nya Prof. Jadi ada yang dengar kuliah Dr. Dedi itu selesai tuh OSKE-nya harusnya. Ya, yang dengar baik-baik. Nah, ini mudah-mudahan direkam di YouTube ya, nanti ulang-ulang lagi lah kalau udah ya bocoran soal ini Pak Dedi. Iya, bocoran sekali Prof. Dari A Iya. sampai Z bocorannya. Ya, termasuk OSKE itu salah satu, banyak juga kendala nggak lulus ya. Sekarang kita OSKE ada bahasa Inggris. Ya, kemarin kita masukkan satu ujian OSKE, satu sesi bahasa Inggris itu diambil bedah plastik. Nanti mungkin setengah OSKE nanti bahasa Inggris ya, karena kita mau ikut standar Royal College of Surgeons itu. Karena itu ya pelajari, dan alhamdulillah resumenya sudah diberikan Dr. Dedi, Anda nggak pusing-pusing baca-baca buku yang banyak itu ya. Saya kira demikian, terima kasih. Nggak usah baca buku lagi Prof. Tinggal duduk Iya. nonton. Iya betul, oke. Udah terbuka tuh semuanya tuh. Ya, oke, thank you. Ya, makasih Prof. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Dedi Saputra, pada Prof. Yusma Arif, pada Dr. Tuh Dr. Rizky Raflis. udah aktif lagi ya? Enggak. Mau bicara Ki? Ma- Enggak.
Dokter Lagi Rizky konfer betul ya? lagi di Ya konfer udahlah. dok ya, sama Oke, oke. Dokter Yopi dan Dokter Aklis. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya pada Dokter Dedi. Semoga materi yang diberikan kepada Dokter Dedi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Amin, amin. Iya, baik. Baik dokter. Oke, makasih banyak ya. Ya, makasih banyak dokter. Terima kasih Saya Dr. akhiri, Prof. ya baik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Live dokter. semua, terima kasih. Terima kasih banyak Ya, semua. makasih, Pak. Live. Terima kasih Terima kasih dokter. Dok. Ya, terima kasih semua. Dr. Rizky, Dr. Prof, ya, semua. Dr. Daan, Dr. John. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua ya, mari. Assalamualaikum.